Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke, ini tinggal menghitung hari ya teman-teman. Tidak ada seminggu lagi itu teman-teman akan melaksanakan tes P3K 2021. Jadi memang persiapannya sudah harus benar-benar mantap, baik dari nanti materinya maupun teman-teman perbanyak lagi latihan soal ya, mengikuti tryout seperti itu. Oke, dan kali ini aku akan bahas tentang kompetensi teknis, karena kompetensi ini nanti yang paling banyak soal keluar ya, teman-teman ada 100 soal. Lalu aku akan bahas tentang teknis pedagogik P3K 2021. Jadi untuk semua guru ya. Dan materi ini sesuai dengan yang ada di modul SIM PKB gitu. Oke, materi ini banyak sekali yang teman-teman tanyakan ya tentang HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi, lalu kita menganalisis KD ya, C1 sampai dengan C6 juga, materi-materi tentang keterampilan abad 21, 4CS, kerangka kerja abad 21 juga gitu. Ini banyak teman-teman yang masih kebingungan, ketukar-tukar juga antara problem solving dengan critical thinking gitu katanya. Oke, jadi kita akan bahas kali ini. Sebelum bahas, jangan lupa ya teman-teman untuk join di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan juga untuk teman-teman yang mau ikut tryout ke-8, silakan bisa cek linknya ada di deskripsi juga ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Teman-teman boleh juga ya update info di Instagram aku di cispi_47. Oke, kita langsung saja bahas soal nomor 1. 1. Aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS sebagai transfer of knowledge adalah, oke, di sini teman-teman harus tahu dulu berpikir tingkat tinggi atau HOTS itu apa ya. Jadi berpikir tingkat tinggi atau bisa kita sebut dengan HOTS itu merupakan jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Nah, HOTS ini ada 3 macam ya, yaitu yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge, lalu yang kedua itu sebagai critical and creative thinking, dan yang ketiga adalah sebagai problem solving. Oke, di sini yang ditanyakan di soal adalah sebagai transfer of knowledge, teman-teman. Oke, nah keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge, namanya juga transfer ya, memberikan ilmu gitu, mentransfer ilmu. Artinya di sini adalah keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kata kuncinya untuk transfer of knowledge itu nanti ada ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Itu nanti jadi satu kesatuan. Nah, setelah teman-teman tahu dengan konsepnya transfer of knowledge ini, nanti perdalam lagi. Ranah kognitif itu nanti ada apa saja ya. Ada C1 sampai C6. Dari taksonomi belum. Lalu ranah afektif itu juga nanti seperti apa? Ada ya teman-teman ya, A1, A2, dan sebagainya. Lalu ada ranah lagi psikomotor, itu juga teman-teman harus tahu lagi. Ada P1, P2, sampai dengan P5, imitasi, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus benar-benar dipelajari dan juga dipahami. Oke, kita lanjut ya. 2. Proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan, sehingga menghasilkan informasi atau simpulan yang diinginkan. Disebut dengan, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, ini masih tentang HOTS tadi ya. Nah, teman-teman biasanya kalau lihat ada kata-kata memecahkan masalah gitu, lalu teman-teman langsung simpulkan bahwa jawabannya adalah problem solving gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi gini, antara problem solving dan juga critical and creative thinking itu dia sama-sama memecahkan masalah. Nih, kedua-dua ini ya sama-sama memecahkan masalah. Tapi memecahkan masalahnya itu dalam hal apa dulu nih, gitu. Jadi, untuk problem solving, itu keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi dia memecahkan masalah yang muncul di kehidupan sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, untuk critical and creative thinking itu keterampilan yang dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul. Lalu ada juga mengambil keputusan, teman-teman, menganalisis, dan juga melakukan investigasi atau penelitian. Berarti soal untuk nomor 2 jawabannya adalah critical and creative thinking ya, bukan problem solving. Sekali lagi untuk membedakan antara critical thinking dan juga problem solving. Kalau problem solving itu dia memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, konteksnya hanya seperti itu. Nah, untuk critical and creative thinking, dia memecahkan masalah. Dalam memecahkan masalah itu nanti ada juga pengambilan keputusan, analisis, investigasi. Jadi intinya untuk critical and creative thinking itu dia lebih berpikir kritis dan lebih kompleks lagi daripada problem solving, gitu ya. Oke, next. 3. Pembelajaran HOTS melatih siswa memiliki 3 aspek keterampilan. Keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari disebut dengan, silakan teman-teman baca dulu opsinya. Nah, kalau ini kita simak pembahasan nomor 2, tadi sebenarnya udah jelas ya. Karena kata kuncinya adalah memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari, teman-teman. Oke, tepat sekali jawabannya adalah problem solving. Nah, teman-teman selain nanti paham dengan konsepnya, teman-teman juga harus tahu nanti keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Itu ada 6 aspek ya yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik itu sendiri. Ada mulai dari menentukan masalah, mengeksplorasi, merencanakan solusi, dan seterusnya sampai dengan terakhir gitu ya. Nanti dipelajari lagi teman-teman. Lalu untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking yang tadi teman-teman, itu juga ada elemen dasarnya. Ada 6 elemen dasar keterampilan berpikir tingkat tinggi yang biasa kita sebut dengan Frisco. Yaitu ada focus, reason, inference, situation, clarity, dan juga overview. Nah, itu nanti perdalam lagi ya, teman-teman. Kita lanjut. Soal nomor 4. Di antara soal-soal tersebut yang termasuk soal HOTS adalah, kita simak mana sih yang masuk ke soal HOTS? 1. Keliling sebuah taman adalah 14 meter. Jika selisih panjang dan lebarnya 1 meter, luas taman tersebut adalah... Nah, apakah nomor 1 ini merupakan soal HOTS? Ya, tadi teman-teman sudah tahu ya bahwa soal HOTS itu yang menuntut kita untuk dapat menganalisis soal gitu dan juga menuntut siswa untuk berpikirnya kritis. Oke, di sini sudah ada disebutkan kelilingnya 14 meter. Lalu ada disebutkan selisih panjang dan juga lebarnya ada 1 meter. Yang ditanyakan adalah luas ya teman-teman. Nah, karena sudah diketahui keliling, sudah tahu selisih panjang dan lebarnya, maka nanti peserta didik dapat mencari luas itu sendiri. Dan ini sudah pasti ya jawabannya luasnya itu berapa? Luasnya adalah sekian. Nah, apakah itu nanti bisa membuat peserta didik itu lebih kreatif lagi dalam menjawab soal? Coba kita lihat di opsi yang kedua. Keliling sebuah lapangan adalah 20 meter. Luas lapangan tersebut 24 meter persegi. Berapa panjang dan lebar lapangan tersebut? Oke, sudah diketahui kelilingnya. Lalu luasnya juga sudah diketahui. Sekarang kita mencari panjang dan juga lebar. Oke, dari keliling yang sudah diketahui tadi, lalu juga sudah diketahui luas, maka peserta didik harus menemukan cara ya untuk dapat menentukan panjang dan lebar itu sendiri. Dan karena sudah diketahui keliling dan juga luasnya, maka sudah dipatok juga panjangnya sekian, lebarnya juga sekian gitu ya. Nah, apakah ini nanti bisa meningkatkan peserta didik untuk berpikirnya lebih kreatif lagi? Coba kita lihat di opsi yang ketiga. Jika luas sebuah taman yang berbentuk persegi panjang adalah 36 meter persegi, tentukan kemungkinan keliling taman tersebut.
Oke, jadi ini ada persegi panjang, diketahui luasnya 36 meter nih. Peserta didik diminta untuk menentukan kemungkinan keliling. Nah, dari kata-kata di sini ya, kemungkinan keliling. Berarti jawabannya itu antara peserta didik satu dengan yang lain itu belum tentu sama. Peserta didik di sini diminta untuk berpikir lebih kritis lagi dan kreatif dalam mengerjakan soal tersebut gitu. Dengan diketahui luas persegi panjangnya 36, maka nanti akan ada beberapa opsi yang muncul di situ. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Nah, ketika sudah ketemu panjang dan lebar, baru nanti peserta didik dapat menentukan kelilingnya. Dan dimungkinkan antara peserta didik yang satu dengan yang lain itu jawabannya untuk kelilingnya berbeda-beda nih teman-teman. Tergantung dari panjang dan lebar peserta didik itu dapatnya berapa. Nah, soal seperti inilah yang yang diharapkan untuk kita sampaikan kepada peserta didik di sini adalah termasuk jenis soal HOTS, teman-teman. Jadi dia lebih menginginkan lagi peserta didik untuk selain dapat menganalisis soal, juga nanti dapat kreatif lagi dalam menentukan jawaban. Nah, ini juga hampir mirip dengan kemampuan divergen itu sendiri ya, open-ended gitu, sesuai dengan kemampuan yang harusnya diterapkan pada kurikulum 2013. Jadi jawabannya adalah yang ketiga ini ya teman-teman. Ya, jawabannya yang C ya. Sekali lagi, aku ulang bahwa untuk yang ketiga itu nanti peserta didiknya ada banyak kemungkinan, dan antara satu yang lain itu jawabannya mungkin saja tidak sama ya. Jadi di sini lebih ke kreativitas dari peserta didik itu sendiri. Sementara untuk soal nomor 1 dan juga nomor 2 itu sudah pasti gitu. Jawabannya pasti sekian gitu ya. Kurang ada kemampuan kreatif dari peserta didik itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. 5. Pak Burhan ingin menerapkan strategi pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu student-centered oriented, dengan pendekatan saintifik. Deskriptor dari kompetensi yang hendak dicapai ialah mampu menuliskan teks prosedur. Di antara kegiatan-kegiatan di bawah ini, manakah yang mencerminkan kegiatan langkah mengomunikasikan dari materi di atas? Oke, keywordnya di sini adalah mengomunikasikan ya, teman-teman. Nah, dan juga kita sesuaikan dengan KD yang hendak dicapai, yaitu mampu menuliskan teks prosedur gitu. Nah, teman-teman, untuk langkah-langkah dari pendekatan saintifik itu pastinya sudah tahu ya, yaitu ada 5 langkah, mulai dari mengamati, menanya, lalu menalar atau mengasosiasi, ada mengumpulkan data, dan juga mengomunikasikan. Nah, itu teman-teman sudah harus pahami semuanya. Oke, kita lihat dari opsi A di sini. Siswa membaca dan mengamati model teks prosedur yang berjudul "Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang?" dengan teliti dan bertanggung jawab. Siswa memperhatikan ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur yang terdiri atas tujuan dan langkah-langkah. Oke, teman-teman, di sini ada kata-kata membaca dan juga mengamati. Ini merupakan langkah pertama dari pendekatan saintifik itu sendiri, yaitu mengamati ya, menggunakan panca inderanya untuk mengamati fenomena yang relevan dengan yang sedang dipelajari. Jadi, ini tidak sesuai ya. Next, yang B. Siswa secara kelompok menampilkan hasil kerja, analisis ciri, struktur, dan kaidah teks prosedur. Apa yang harus Anda lakukan jika terkena tilang? Di majalah dinding atau di papan pajang. Siswa saling menanggapi hasil karya teman, siswa saling menilai hasil karya teman. Nah, ini sesuai sih dengan mengomunikasikan tadi. Kita lihat di sini ada keywordnya yang namanya mengomunikasikan itu kan menyampaikan ya, mempresentasikan ya. Di sini ada kata-kata menampilkan, teman-teman. Nah, setelah ditampilkan, dipresentasikan, apalagi ya, disampaikan gitu, lalu nanti ada yang namanya saling menanggapi. Nah, ini tepat sekali ya, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Coba kita lihat untuk opsi yang lain ya.
Yang C, siswa secara mandiri menyusun pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan teks prosedur kompleks yang dibacanya. Nah, di sini ada kata-kata menyusun pertanyaan, berarti ini adalah langkah yang kedua, yaitu menanya. Lalu opsi yang D, siswa bertanya jawab dan berdiskusi merumuskan struktur dan kaidah teks prosedur kompleks. Oke, di situ ada kata-kata bertanya jawab dan juga berdiskusi ya. Lalu yang terakhir, E, siswa menuliskan hasil diskusi tentang prosedur. Di sini ada kata-kata menuliskan, artinya ini dalam tahap menalar atau mengomunikasi. Jadi di sini sudah mulai menggunakan data atau informasi yang tadi sudah dikumpulkan itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan. Oh iya, untuk yang D tadi masuk ke dalam tahap mengumpulkan informasi atau mencoba. Jadi itu urut-urutannya ya teman-teman. Dan yang sesuai dengan soal nomor 5 mengomunikasikan adalah jawaban yang B. Oke, lanjut. Soal nomor 6, perhatikan pernyataan di bawah ini. Keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif. Pernyataan tersebut termasuk kerangka kerja Engage 21st Century Skill dalam aspek. Ini ya, jadi kita pelajari lagi sekarang untuk kerangka kerja Engage 21st Century Skill ini ada 4 aspek di situ, mulai dari digital age literacy, inventive thinking, effective communication, dan juga high productivity. Kata kuncinya seperti apa sih? Nah, di sini ada kolaborasi, lalu interpersonal ya. Inter itu kan dengan kelompoknya ya, sosial gitu kan ya. Lalu ada lagi di sini sosial juga, lalu ada komunikasi interaktif. Nah, ini sudah jelas. Soal nomor 4 adalah masuk ke dalam aspek effective communication, teman-teman. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, seperti ini ya. Teman-teman ini aja, lihat keywordnya aja ya untuk digital age literasi atau era literasi itu berarti dia berhubungan dengan literasi. Entah itu ilmiah, matematika, visual, ataupun budaya gitu ya. Lalu yang kedua, inventive thinking, berpikir inventif. Nanti kalau ada hubungannya dengan inventif, itu ada hubungannya dengan kreativitas gitu, berpikir tingkat tinggi, kritis gitu. Lalu yang ketiga, effective communication, komunikasi yang aktif. Nah, bagaimana supaya komunikasi itu bisa aktif? Kan ada kolaborasi, hubungan interpersonal kita gitu ya, komunikasi interaktif seperti itu. Lalu yang keempat adalah high productivity atau produktivitas tinggi. Namanya juga produksi ya, berarti menghasilkan. Nah, kita menghasilkan produk, kita menggunakan alat seperti itu. Jadi itu adalah keywordnya untuk kerangka kerja Engage 21st Century Skill. Next, soal nomor 7. Kecakapan abad 21 yang berkaitan dengan kompetensi siswa untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan secara efektif melalui berbagai media disebut dengan di sini ada keywordnya yaitu menyampaikan ya. Jadi kecakapan abad 21 itu apa saja sih? Ada 4 ya teman-teman untuk kecakapan abad 21. Ada creativity thinking and innovation, ada critical thinking and problem solving, ada communication, dan juga ada collaboration. Ini biasa kita sebut dengan 4CS ya. 4CS. Karena depannya C itu ada 4 tuh tadi. Nih kan, C semua. 1, 2, 3, 4. Keywordnya untuk di soal adalah menyampaikan, berarti mengkomunikasikan. Jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Nah, ini adalah penjelasannya dari keterampilan 4CS. Ini jangan ketukar-tukar. Biasanya teman-teman ketukar antara keterampilan 4CS ini dengan hot study, keterampilan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Nah, kalau keterampilan berpikir tingkat tinggi itu tadi ada 3 sebagai transfer of knowledge, lalu critical and creative thinking, dan juga problem solving. Nanti diingat-ingat 4CS itu CCC semua. Ini ya, creativity thinking and innovation, itu dia keywordnya adalah mengimplementasikan ide-ide kreatif gitu. Lalu critical thinking and problem solving, itu nanti menganalisis.
mengevaluasi bukti-bukti. Lalu communication, berarti dia mengomunikasikan ide-ide, menyampaikan ide-ide. Dan yang keempat adalah collaboration, namanya kolaborasi ya, keywordnya bekerja sama. Oke, next. 8. Oke, karena ini panjang, kita baca dulu soalnya ya. Bentuk pengayaan yang benar dari uraian di bawah ini. Oke, berarti pertanyaannya adalah pengayaan. Coba pengayaan dari apa dulu nih? Pada suatu kompetensi dasar diketahui bunyinya menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Oke, jadi KD-nya kan menjelaskan. Lalu yang ditanyakan di sini adalah bentuk pengayaannya seperti apa. Nah, dari sini kita udah dapat nih infonya. Karena menjelaskan itu masuk ke dalam C2 ya teman-teman, artinya yang namanya pengayaan itu kan peserta didik yang sudah dapat mencapai kompetensi dasar dan kita berikan nanti materi yang di atas dari yang sudah dipelajari itu, namanya juga pengayaan ya. Artinya kalau kata kuncinya adalah pengayaan, berarti kita jawab yang di atas dari C2 itu sendiri. Ya, karena di soal adalah menjelaskan itu masuk ke C2, jadi langkah cepatnya adalah kita cari opsi yang lebih dari C2 gitu. Yang A, mengidentifikasi prinsip klasifikasi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Oke, identifikasi itu juga C2 ya, jadi kita eliminasi. Yang B, mendefinisikan itu juga C2, jadi kita eliminasi lagi. Lalu yang C, di sini membedakan. Oke, membedakan. Ini masuk ke dalam C4 ya, teman-teman ya, membedakan. Nah, karena membedakan itu adalah C4, maka dia sesuai ya dengan kegiatan yang akan dilakukan guru itu sendiri, yaitu pengayaan. Keywordnya adalah di atas dari KD yang sedang dipelajari. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, membedakan. Sementara yang D juga di sini menyebutkan tidak sesuai juga karena menyebutkan itu di C2 juga ya teman-teman. Ya sudah jelas jawabannya adalah yang C, yaitu membedakan masing-masing prinsip klasifikasi makhluk hidup. Berikut ini adalah indikator yang sesuai untuk kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kecuali, oke di sini ada kata kecuali ya. Dan di kompetensi dasarnya ini KKU-nya adalah menjelaskan. Jadi kita cari di soal yang tidak sesuai dengan KKU menjelaskan itu sendiri. Menjelaskan itu kan masuk ke C2 ya teman-teman ya. Oke, yang A, peserta didik mampu menentukan. Nah, sebenarnya ini udah ketemu ya, jawabannya adalah yang A nih teman-teman, karena kan menentukan itu masuknya ke C3 ya, kita dapat menentukan. Lalu yang B, memberi contoh itu juga C2, lalu menceritakan juga C2, mendeskripsikan juga C2. Jadi karena di situ ada kata-kata kecuali, kita pilih yang tidak sesuai dengan KKO yang ada di KD sesuai dengan soal itu sendiri. Oke, next. Soal nomor 10. Rekomendasi yang paling tepat untuk menganalisis keterkaitan kompetensi inti KI3, memahami pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dengan KD-nya di situ adalah menganalisis. Oke, menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajian ya. Nah, di sini kita dapat keywordnya adalah di sini KI3 ya, yaitu pengetahuan, lalu KD-nya adalah menganalisis. Oke, kita lihat di soal teman-teman, yang A itu adalah keterampilan nih, aspek keterampilan tidak sesuai dengan soal, yaitu KI3 pengetahuan ya, berarti kita eliminasi. Lalu yang B itu sikap, nah ini juga tidak sesuai dengan soal, karena sikap itu KI1, KI2, ini juga kita eliminasi. Yang C, tingkat dimensi proses kognitif pada KD adalah menganalisis tepat sekali, sehingga dimensi pengetahuan yang sesuai adalah metakognitif. Oke, yang D itu juga sama-sama menganalisis, tapi dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Nah, hampir sama ya, C dan D itu sama-sama sesuai dengan soal, yaitu menganalisis. Oke, menganalisis itu masuknya ke dimensi mana sih teman-teman? Nah, karena menganalisis itu sendiri udah masuknya ke HOTS ya, C4, maka yang sesuai dimensi pengetahuannya adalah yang C nih teman-teman, yaitu metakognitif.
Dimana untuk metakognitif itu sendiri, dia yang paling tinggi ya urut-urutannya, mulai dari ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada banyak-banyak salah ya. Tadi juga backsound-nya ini semoga tidak mengganggu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman apa yang sedang diperjuangkan kali ini bisa berbuah manis ya, teman-teman semuanya bisa dapat NIP ASN P3K 2021. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa ya, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CSP Channel Sharing and Learning.